Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala syahra Syawal. Segala puji bagi Allah yang mengadakan, ciptakan bulan Syawal. Wa alladzi ja'alana minal muttaqina haqqan. Dan alhamdulillah, semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa yang kita perjuangkan selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur pada Allah bahwa dengan nikmatnya, dengan hidayah atau taufiknya, karunia-Nya, kita bisa melewati Ramadan dengan sebaik-baiknya yang penuh dengan rangkaian banyak ketaatan, baik ibadah di siang hari, di malam hari, ibadah secara zahir maupun secara batin. Kita berdoa semua ini kita bisa lakukan tidak lain karena rahmatnya Allah SWT. Alhamdulillah, kita dikuatkan, disehatkan, ditolong, dimudahkan, bisa beribadah dengan sebaiknya. Semua itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah walladzi hadana lihadza din wa sahhala lana. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita ilmu yang terang benderang. Hak itu hak, batil itu batil. Sebelum datang kesaksian, kita sudah yakin bahwa itu betul-betul benar. Dan seperti itulah amalan seorang muslim. Sebelum orang lain menjadi saksi, ilmunya sudah saksikan bahwa adalah itu benar. Dan ini sebuah kenikmatan yang melebihi semua kenikmatan-kenikmatan lain. Ketika seseorang sudah diberi kenikmatan berilmu, kenikmatan memandang bahwa benar itu benar, ada kenikmatan untuk mengambilnya, yang batil itu batil, dan ada kekuatan untuk menjauhinya. Alhamdulillah walladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Segala puji bagi Allah, kita sampaikan dari hati kita, suara hati yang paling dalam. Pujian karena Allah menyayangi kita, mengeluarkan kita dari hati yang gelap, hati yang bodoh, hati yang penuh kezaliman, hati yang tidak mampu membedakan mana syirik, mana tauhid, hati yang bersyukur kepada Allah karena mampu membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Kalau hati gelap, zulmu, hati redup, tidak mampu memandang mana syirik, mana tauhid, mana amal soleh, mana kemaksiatan. Alhamdulillah wa sekalian, dan seluruh bentuk syukur kita alhamdulillah ala kulli hal. Semua nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Memang seperti itulah keyakinan kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Engkau menghitung nikmat Allah, semakin dihitung, semakin kita sadari kita sudah banyak sekali menerima karunia Allah, sudah banyak sekali menerima pemberian Allah. Alhamdulillah wa sekalian, ya. Akhirnya sebuah doa yang saya ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah semoga Allah menerima kebaikan-kebaikan kita, amalan-amalan kita yang kita perjuangkan, yang kita berjihad, kita bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan.
ketaatan itu tidak bisa ketemu dengan kelalaian. Dan tidak ada pencinta amal soleh yang cinta dengan kelalaian. Tidak ada. Ya. Kan ciri orang beriman, dia seperti air di mana ada lubang, di situ dia masuk. Itu ada lubang, itu air, dia bergerak. Begitu ada celah, ambil. Itu ada celah, ambil. Itu ada celah, ambil. Kita berusaha belajar sebagai seorang mukmin memiliki seperti sifat air, melihat celah-celah kebaikan, celah-celah amal soleh, dia masuki. Ya mungkin sebagian orang ya masih libur, kenapa cepat sekali? Ya. Makan nih sekalian tidak libur, ya. Tidak libur-libur tuh. Nah, makanannya jasmani kita rawat, makanannya rohani juga kita terus rawat. Ya sekalian rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak pernah pensiun dan tidak pernah berhenti mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan. Itulah syaitan. Jadi syaitan itu tidak ada istirahatnya. Itu sebabnya ya, masa kita mau kalah semangat dengan syaitan ya. Meskipun sebenarnya kita sebagai seorang muslim, kadang istirahat itu adalah bagian daripada amal soleh. Berarti kita tidur, kadang-kadang kita disuruh malah syaitan tidak tidur siang, maka disuruh kita tidur siang. Meskipun qalil, meskipun sedikit. Ibadah bersilaturahim, ibadah mengunjungi keluarga, ibadah itu bentuk ibadah juga. Tentu semua orang jangan dihalang-halangi pada sebuah kebaikan. Kita berprasangka baik bahwa jenis-jenis ibadah itu terlalu banyak. Hati-hati Pak ya, ikhwah sekalian, pengalaman tak di bulan suci Ramadan. Jangan hanya berharap dunia dengan puas diceritakan kita punya amalan, lalu sesudah dicerita kita merasa puas atas cerita kita kepada orang lain. Ya, itu artinya kita mendapatkan ajru, balasan, penghargaan dari orang. Ya, hati-hati sesudah beramal, ya jangan puas-puaskan diri dengan cerita. Nah, itu yang disebutkan tadi. Biasanya cerita sesudah haji, sesudah umrah. Ya, apalagi terjadi hal-hal yang keajaiban, keanehan, cerita. Kalau cerita untuk sebuah maksud, untuk memberi dorongan, motivasi, silahkan. Kalau cerita hanya untuk memuas-muaskan diri, supaya orang mengetahui jenis ibadah kita, maka berhati-hati. Jangan kita mendapatkan balasannya di dunia atas penghargaan itu, dan kita tidak mendapatkan nanti balasan di akhirat. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, termasuk penghargaannya dari orang tersebut, ya wazinataha, dan perhiasan dan seluruh kemewahannya dunia, keuntungan duniawi, maka nu'affi ilaihi ma'amalahu, maka saya akan cukupkan apa kebutuhannya di dunia, ya yakni dihargai dengan amalannya, dipuji dengan amalannya, bahagia cerita dengan amalannya, ya bangga dengan amalannya, maka nu'affi ilaihi. Tetapi nanti di akhirat tidak ada apa-apanya dia. Ya. Nanti di akhirat wa ma lahum fil akhirah, dan nanti di akhirat tidak ada bagiannya min khalaq, bagiannya. Sudah, kalau dia tanya, ya Rabb, mana dulu amalan tahajudku? Ya kau sudah dapat pahala karena sudah dipuji pagi hari kau cerita. Mana dulu amalan sedekahku? Sudah. Kan kau sudah dapat dulu di dunia. Mari saya mengajak ini mas sekalian, ya syaitan itu
kalau tidak mampu menghalangi orang beribadah, malah dia dorong untuk bisa beribadah. Kalau dia tidak mampu halangi qiyamul lail, tidak mampu halangi tahajud, tidak mampu halangi baca Quran, tidak mampu halangi sedekah, tidak mampu halangi, kalau perlu dibantu dan diberi dorongan untuk supaya dia mudah melakukannya, tetapi jebakannya di belakang. Apa jebakannya? Yakni jebakan hilang pahala-pahala itu.